faço o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Pak Kurni kan COVID, keluarganya nggak menerima, masyarakat nggak menerima. Number could go way up, many millions. Takut Your reaction to what he's talking? tertular sama penyakit COVID. Tapi kita ingin memutus mata rantai. The new coronavirus, which has now reached the United States. Hari ini sebagian besar pemberitaan media di seluruh dunia terfokus pada COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan Corona. Sebuah virus yang saat ini telah menjadi pandemi global. Sampai saat ini, ribuan orang mati karena kita tidak siap menghadapi virus ini. Siapakah yang bertanggung jawab untuk menangani pandemi ini? Jawaban atas pertanyaan inilah yang ingin kami temukan. Pandemi ini berawal dari kota Wuhan, China. Sebuah kasus penyakit pneumonia yang disebabkan oleh virus jenis baru. Virus ini memiliki pola penyebaran yang cepat dan luas. Hingga kemudian dalam hitungan minggu, seluruh dunia terinvasi olehnya. Lalu, bagaimana respon Indonesia di masa awal pandemi ini? Pada 3 Maret 2020, Indonesia mengumumkan pasien positif pertama virus COVID-19. Bahkan, salah satu menteri juga terinfeksi oleh virus ini. Pak Menhub, sekali lagi ini kami sampaikan memang atas izin keluarga. Jadi tugas-tugas beliau sebagai Menteri Perhubungan memang menjadi terdepan dan beliau sangat aktif menjadi bagian penting untuk penanganan dampak COVID-19 ini. Sebagai organisasi yang membidangi kesehatan dunia, pada 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Berselang 1 bulan setelah penetapan itu, pemerintah Indonesia menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional. Yogyakarta menjadi salah satu dari 34 provinsi yang terpapar virus ini. Rumah Sakit Akademik UGM menjadi salah satu dari 25 rumah sakit rujukan COVID-19 yang ada di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, hanya terdapat 3 lab yang menangani pengujian COVID-19. Rizwan Hadikusuma merupakan kepala laboratorium yang menangani tes COVID-19 di RSA UGM. Satu pengerjaan sampel itu dimulai dari sentrifugasi. Sentrifugasi kita memerlukan waktu sekitar, karena ini COVID, kita memerlukan waktu sekitar setengah jam. 30 menit. Kemudian untuk tes ini sendiri 20 menit. Jadi kita memerlukan waktu hampir 1 jam untuk pemeriksaan ini. Ini kita sedang melakukan pemeriksaan menggunakan reagen rapid. Jadi kita teteskan, kita campurkan antara sampel darah pasien dengan reagen. Kemudian kita tunggu. Ini hasilnya apa, Dok? Seperti ini hasilnya negatif. Kita bisa melihat hanya ada 1 garis, yaitu di garis C, artinya kontrol. Sedangkan di garis T atau tes, tidak ada garis. Jadi dari ini kita bisa menginterpretasikan bahwa hasil ini adalah non-reaktif. Non-reaktif itu dapat kita katakan juga sebagai negatif. Saat ini kita menggunakan 2 metode. Ini adalah metode rapid test atau tes cepat. Kemudian tes cepat hanya digunakan untuk screening. Kemudian untuk gold standarnya, baku emasnya, itu kita menggunakan metode PCR.
polymerase chain reaction. Ada 2 metode. Kalau untuk rasio ketepatan dari metode yang pertama itu tadi, Ya. Rapid test ini berapa persen kira-kira? Ya. Jadi untuk rapid test ini ada berbagai macam merek. Dia mempublish sensitivitasnya itu kurang lebih sekitar 70-80% untuk sensitivitas. Sedangkan spesifisitasnya berkisar 80-90%. Jadi untuk rapid test ini memang tidak bisa kita jadikan sebagai alat yang akurat untuk mendeteksi COVID. Dia hanya sekedar alat bantu yang membantu kita apakah pasien-pasien itu memerlukan pemeriksaan PCR di kemudian hari. Itu saja. Jadi memang rapid test itu hanya tahapan awal sebelum... Hanya tahapan awal. Tidak bisa, ya, dia tidak bisa digunakan untuk single untuk diagnosis. Sampai 11 Juni 2020, setidaknya RSA UGM telah melakukan pengujian rapid test sebanyak 1.681 sampel dan swab PCR sebanyak 452 sampel. Siswanto menjadi salah satu dokter yang menangani pasien COVID-19 di sini. RSA itu membentuk satu multidisiplin tim, ya. Jadi yang terlibat bukan hanya dokter spesialis paru, kebetulan saya di sini dokter spesialis paru sendiri, gitu. Tapi juga dokter penyakit dalam, ya. Dokter spesialis anak, kemudian dokter spesialis jantung, ya. Dokter THT tadi, dokter THT ya, dan perawat dan sebagainya. Jadi harus tim gitu loh. Kita mengenal ada 4 kategori ya. Pelaku perjalanan, orang tanpa gejala, orang dalam pengawasan, orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan. 4 itu. Yang kita rawat itu 2. Pertama itu adalah pasien dalam pengawasan. Yang kedua itu orang dalam pemantauan tetapi dia mondoknya karena indikasi lain. Kita ada grup WA untuk diskusi, ya. Grup diskusi untuk membahas pasien yang kita rawat, ya. Nanti kami akan bergantian untuk mengunjungi. Jadi kami jadwal hari Senin, misalnya kemarin hari Senin Dr. Agit, hari Selasa ini saya. Tapi jangan khawatir ibu itu kami diskusikan. Jadi walaupun kami yang berganti hari itu beda yang mengunjungi, tapi keputusan ibu harus diapakan kami diskusikan. Terdapat beberapa indikasi bahwa seseorang terjangkit virus COVID-19. Gejala-gejalanya, kalau sementara yang ada tuh demam, batuk, pilek, sesak nafas, kemudian ada riwayat bepergian atau riwayat kontak dengan pribadi yang dicurigai ke arah COVID. Nah, cuman kan sekarang ini ada banyak pertimbangan-pertimbangan baru yang kami juga dipandu oleh dokter-dokter spesialis kami yang terus mengupdate ilmu. Jadi gejala-gejala yang mungkin belum masuk dalam checklist tersebut, kayak misalnya diare, mual muntah, rash itu ruam-ruam di tubuh. Diperlukan kandungan gizi khusus pada menu makanan pasien COVID-19 untuk mempercepat proses pemulihannya. Ya, jadi untuk pasien dengan COVID itu memang ada treatment khusus. Pada pasien COVID memang ada peningkatan kebutuhan energi, peningkatan kebutuhan protein. Kemudian untuk pasien dengan COVID itu ada zat gizi khusus, cuman untuk yang bentuknya dalam bentuk mikronutrien itu kami kolaborasi dengan dokter. Jadi untuk pemberian suplementasi itu akan nanti kerjasama dengan dokter, dengan apoteker dan perawat. Jadi ada kolaborasi secara medis. Kemudian untuk yang dari gizi sendiri, kami menyiapkan sesuai dengan kebutuhan pasien. Misal pasien COVID dengan kondisi khusus atau komorbid, misal ada diabetes, nanti akan disesuaikan dietnya, seperti itu. Menu berupa makanan utama dan selingan diberikan sebanyak 3 kali dalam sehari. Kemudian untuk yang pasien dengan COVID, kami menggunakan ini untuk nasi box. Kemudian untuk snacknya menggunakan box seperti ini, kemudian gelasnya pakai gelas disposable dan sendoknya juga. Gitu.
Dalam menangani pasien COVID-19, para tenaga medis ini diharuskan menggunakan alat pelindung diri. Untuk APD yang kita gunakan pada tindakan aerosol itu kita menggunakan APD level 3. Level 3 itu terdiri dari untuk yang di kepala ya, di kepala nanti ada masker N95. Terus kemudian ada goggles atau face shield atau goggles dan face shield. Jadi ada kacamata dan tutup kepala atau tutup kepala saja atau kacamata saja. Kemudian ada coverall jumpsuit yang sering disebut orang hazmat. Jadi ditutupkan sampai ke bawah. Kemudian boots, terus nanti ada shoe cover. Jadi sepatunya masih ditutup lagi. Kemudian ada handscoon pun kita biasanya menggunakan lebih dari satu lapis. Jadi lapis awal itu nanti digunakan untuk melepas. Nah, nanti ada handscoon lapis kedua yang kita lakukan untuk tindakan, kita lepas pasang. Dan untuk perawat-perawat yang di ruangan biasanya mereka menggunakan APD level 2, kecuali mereka mau melakukan prosedur aerosol atau prosedur yang berisiko transmisi lebih besar, baru mereka masang yang level 3. Dokter, perawat, ya semua tenaga yang berada di zona merah itu memakai APD untuk level 2-3. Jadi ini maskernya pakai masker N95 ya. Sebenarnya masker N95 kan sedikit, jarang. Ini masker 95 itu nanti di reuse 5 kali. Ada protokolnya untuk mendekontaminasi masker itu. Iya, Mbak. Novianita adalah salah satu perawat di RSA UGM yang bertugas di bangsal COVID-19 sejak 17 Maret lalu. Saat ini, dia sedang bersiap untuk melakukan tugasnya di bangsal COVID-19. Kalau awalnya ya kita pasti ada seperti culture shock ya, panas banget rasanya. Waktu awal-awal itu kan kita dibilangnya nggak boleh ada kipas angin, nggak boleh. Jadi benar-benar cuman baju full itu, terus kita di dalam bangsal itu bisa 7-8 jam. Kalau pagi ganti linen, habis itu nanti menemani dokter visit. Kalau terus biasanya karena kita nggak bisa terlalu sering masuk ke pasien, itu ada untuk tindakan mengukur vital sign, memberi obat, itu memberi makan, itu kita jadi satukan gitu, biar mengurangi paparan sih Mbak, mengurangi paparan dengan pasien gitu. Terus kalau misal ada pasien yang memang harus dimonitor ketat, kita juga tetap monitor sih. Terus paling nanti kalau yang shift malam sekitar jam 6 pagi kita memandikan, juga ikut memandikan, membantu misal bapaknya BAB atau mau pipis, tetap sama aja kayak di bangsa lain gitu. Dulu ada yang pasien udah sepuh, terus benar-benar keluarganya kan nggak bisa masuk ya, itu terus dia, tapi alhamdulillah dia kuat gitu, mau sembuh gitu kan, terus dia cerita macam-macam, Mbak, anak saya kayak gini, sempat kayak dia tidak diterima sama keluarganya gitu loh Mbak, karena sakit itu gitu. Terus dia curhat ke kita lama banget sampai nangis-nangis gitu, kasihan banget udah di bangsa situ sendirian, keluarganya nggak menerima, masyarakat nggak menerima. Ada sosok profesi lain dengan risiko yang tidak kalah riskannya dibanding para tenaga medis ini. Salah satunya adalah tenaga kebersihan rumah sakit. Kurniwati merupakan sosok yang bertanggung jawab atas kebersihan bangsal pasien COVID-19. Kami ya kalau masuk isolasi terus terang agak tegang gitu loh Mbak. Soalnya kan yang masuk isolasi kan lebih gimana ya, pengawasan lebih khusus toh Mbak, dari APD-nya juga. Tapi untuk penanganannya hampir sama gitu loh Mbak. Biasanya pagi rutinitas itu ya ngambil sampah, terus ngelap dusting itu, terus ngemop. Tapi untuk kalau sudah ada pasien yang mau cek, kami ngelapnya harus berkali-kali, setiap setengah jam sekali.
yang udah dipegang pasien tersebut kami lap lagi. Itu instruksi dari PPI sini gitu, Mbak. Kadang kami itu nggak enak, Mbak. Soalnya pasien itu kan pindah-pindah, kadang duduk di kursi sini, terus pindah sana. Lah saya ngelapi, ya saya bilangnya permisi dulu. Soalnya kan pindah poli sini, terus pindah poli sana. Nah gitu nggak enaknya gitu, Mbak. Dikiranya kami, tapi kan untuk menjaga, mengantisipasi gitu loh, Mbak. Oh yang kemarin pas ketemu pasiennya batuk itu loh, Mbak, di depan saya itu loh. Mungkin ya karena saya cuma kemikiran juga bisa, atau kok saya terus ikut batuk gitu loh, Mbak. Terus saya minum vitamin sama minum air putih banyak itu. Selain itu, dialah yang bertugas untuk membereskan alat pelindung diri yang telah selesai digunakan oleh para tenaga medis. Di saat kita sudah menggunakan APD lengkap, justru di situ risiko kita lengah lebih besar. Karena begitu banyak peralatan yang menempel di tubuh sehingga kita kadang-kadang tidak sadar. Masih seperti head cap seperti ini kadang-kadang lupa belum terlepas. Nah itu ada potensi transmisi di situ. Dan justru memang untuk menangani highly contagious disease seperti ini yang berisiko adalah proses pelepasan APD. Itu berisiko ada transmisi sebenarnya di situ. Makanya itu yang sangat-sangat kita usahakan, kita jaga. Lebih APD kita tuh kan sebenarnya penularan itu tuh lebih saat kita lepas APD kan, Mbak. Kalau kita nggak bener lepas APD-nya itu bisa kontak ke kulit kita lebih. Jadi paling hati-hati di situ. Terus kayak mana yang bersih, mana yang kotor itu kalau bisa jangan sampai kecampur. Jadi kasihan yang bersih kan nanti kalau terkontaminasi tetap aja jadinya kotor gitu kan. APD yang telah dibereskan Kurniwati memiliki potensi kandungan virus COVID-19 yang tinggi. APD ini kemudian akan diproses oleh tim pengolah limbah RSA UGM. Salah satunya adalah para petugas laundry. Untuk kita penanganan COVID, kita bedakan sendiri. Jadi setelah kita menyelesaikan linen non-infeksiusnya, kita selesaikan dulu, baru yang itu kena COVID-19 ataupun infeksiusnya, baru dilanjutkan di belakangnya. Jadi selesaikan dulu yang non dulu. Jadi tidak berbarengan kita prosesnya. Pada proses laundry ini, terdapat area basah untuk pencucian dan area kering untuk pengeringan. Kalau di zona merah, kita dari bangsal masuk di sini, udah di kantong kuning dan berlabel lakban merah. Itu yang infeksius. Kalau enggak, kalau seumpama untuk saat ini kita nangani COVID, dia pasti ada tandanya, gitu. Iya, ada tandanya khusus. Ada tanda khusus bahwa ini adalah paparan COVID-19. Petugas laundry diwajibkan menggunakan alat pelindung diri yang lengkap pada saat bertugas di area basah. Jadi APD kita tetap safety, semua sarung tangan, pakai jas, jadi mantel itu, pakai kacamata goggle, dan pelindung muka. Sepatu boot, semua pakai. Budi sedang bertugas di area basah saat kami temui. Dia menceritakan pengalaman bekerjanya di masa pandemi COVID-19 ini. Perasaannya takut. Takut, tapi ya mau gimana lagi, harus dijalanin. Takutnya seperti apa, Mas? Takut tertular sama penyakit COVID. Sebenarnya dilarang gitu. Tapi ya mau. Tapi saya meyakinin keluarga, enggak apa-apa, yang penting hati-hati, pakaian APD-nya lengkap, jaga jarak, sering cuci tangan. Yang melarang itu siapa, Mas? Istri, anak, atau
Istri. Istri. Alasannya apa? Ya takut tertular nanti kan, kalau kayaknya kan katanya kan penyakitnya ini kan sangat bahaya, jadi takut tertular. Setelah COVID ini muncul, yang biasanya perawat itu memakai laundry di luar, itu ditolak sama laundry di luar. Karena laundry di luar takut tertular COVID itu. Makanya dari itu kita membeli alat sendiri, mesin cuci sendiri, untuk khusus para perawat dan dokter, supaya baju medis itu dan baju perawat itu dicuci di sini. Jadi selalu ready dan aman untuk dipakai. Kita bekerja di belakang, tidak banyak orang melihat kita. Sering kita diabaikan, tidak apa-apa. Tapi memang kita bukan pahlawan, tapi kita ingin memutus mata rantai COVID ini supaya petugas medis aman dan nyaman untuk memakai baju seragam. Dengan diharuskannya memakai alat pelindung diri, sebenarnya apa yang mereka rasakan saat sedang menggunakannya? Yang pertama suhu ya, artinya dengan penggunaan APD yang tebal begitu dengan bahan yang sebagian besar waterproof, otomatis panas ya, keringat itu akan di mana-mana, dan kendala utama untuk yang berkaitan dengan tindakan atau intervensi yang mau kita lakukan saat menggunakan itu adalah daya pandang. Untuk orang-orang yang berkacamata saja itu sudah ngembun, seperti saya sekarang ini embunnya sudah keluar. Apalagi ditutup dengan goggles, masih ditutup dengan face shield, itu semua akan berlapis-lapis muncul uapnya. Sehingga nanti akan mempersulit jarak pandang kita untuk melakukan tindakan. Yang kedua, kelegaan bernafas otomatis ya, karena masker N95 itu relatif sangat kencang, sangat kuat, sehingga kita nafasnya itu lebih pengap. Nah, otomatis dengan begitu ya mungkin stamina cepat habis ya. Lebih pengap karena APD-nya ini lebih lengkap. Penggunaan APD ini sekali pakai atau seperti apa? Dulu pernah sekali pakai APD yang sekali pakai, tapi kan boros. Habis sekali pakai buang, boros. Dan sekarang memakai bahan jas hujan gini supaya bisa dicuci. Jadi habis pakai cuci, habis pakai cuci. Selain beresiko terhadap penularan virus, mereka juga beresiko mengalami kekerasan. Si Bapak X ini tuh memang kayak kurang menerima kalau dia dibilang ODP. Kayaknya mungkin di sekitar rumahnya itu stigma ODP tuh nanti terus dikucilkan gitu loh Mbak. Terus sebenarnya kalau dari keluarganya dia sih nggak apa-apa, jadi masih menerima. Cuman bapaknya ini meyakini kalau dia itu bukan sakit ini, tapi kenapa dimasukkan ke bangsal isolasi. Terus Risiko tertular, kemudian risiko agregasi pasien. Ada beberapa pasien yang ketika kita sampaikan bahwa mereka memiliki ke arah sana, jadi ke arah infeksi COVID, satu mereka denial ya, tidak setuju, tidak terima. Nah itu kemudian biasanya mereka meluapkan kemarahan kepada kami. Begitu juga tidak hanya pasien tapi keluarga pasien. Nek tetangga ki mah, nek tetangga saya deket banget mah nggak begitu Mbak. Saya agak jauh. Nek pas ketemu berkerumun belanja kan depan rumah ada yang jual sayuran itu toh Mbak. Nah, ada yang komentari kok Mbak Kurni nggak keluar, kayak kamu neng corona. Ada yang bilang gitu, kan sakit toh Mbak digituin. Mending saya nggak keluar dulu kalau pas ada orang banyak gitu loh Mbak ya. Ini ada kemarin itu teman tak mintai tolong toh Mbak, udah nyampe pintu suruh nganter, ini nggak mau Mbak Kurni kan COVID gitu loh, kan malah sakit toh Mbak, sama temen gitu loh. Aku nggak mau nek ketularan, padahal kami pakai APD lengkap toh Mbak. Itu kan teman sendiri kok bilangnya gitu loh. Kemudian ketika kita bertugas, kita berjaga, tidak hanya menemui pasien-pasien yang tidak jujur, pasien-pasien yang tidak terima, tapi kita juga menemui pasien-pasien yang mungkin kalau saya bilang penuh kesedihan.
Saya selain bertugas di Gatot Kaca 3, kita ada 2 bangsal di atas, itu Gatot Kaca 2. Saya bertugas di lantai atasnya, itu ada ruangan khusus untuk bangsal COVID. Nah, pasien-pasien yang ada di sana kalau pasien dewasa tidak boleh ditunggu. Nah, bayangkan orang dalam keadaan sakit, dia tidak ada teman bicara, dia hanya diam di situ saja. Sehingga ketika bertemu dengan kami itu mereka seperti selalu bertanya hal yang sama. Saya sakit sampai kapan ya dok? Saya di sini sampai kapan ya dok? Seperti itu terus. Bayangkan kami tidak bisa memberikan jawaban yang pasti untuk hal tersebut sampai dengan pasien dinyatakan betul-betul boleh pulang. Jadi kami mengelola emosi kami sendiri belum selesai. Kami harus melihat menghadapi emosi-emosi pasien yang mungkin juga kita pengennya nolong, tapi kita tidak bisa. Ada terlalu banyak pasien yang harus ditangani. Jadi mungkin itu yang membuat kami merasa oke, just keep moving forward gitu ya. Saat ini, COVID-19 menjadi wabah yang telah menginfeksi seluruh bagian dunia. Jauh sebelum wabah COVID-19 ini ada, setidaknya ada beberapa wabah yang pernah menyerang, bahkan sampai menyebabkan sepertiga populasi manusia berkurang saat itu. Pada tahun 1346 hingga 1353, wabah pes menyerang Eropa. Peristiwa ini dikenal dengan nama Black Death. Sekitar 50 juta orang atau sepertiga penduduk dunia waktu itu meninggal karena wabah ini. Dalam kurun waktu tahun 1588 hingga 1980, wabah cacar muncul. Awalnya wabah ini menyerang dataran Eropa dan Afrika, namun selanjutnya menyebar ke seluruh dunia. Akibatnya, sekitar 500 juta penduduk dunia meninggal dunia. Di tahun 1817, wabah kolera menyerang India dan meledak dalam 6 gelombang. Sekitar 800.000 orang dilaporkan meninggal akibatnya. Tahun 1918, wabah flu Spanyol muncul. Virus ini menginfeksi sekitar 500 juta orang di seluruh dunia. Angka kematian akibat virus ini mencapai 50 hingga 100 juta orang, atau setara dengan sepertiga dari jumlah penduduk dunia saat itu. Dan di tahun 2020 ini, virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19 mewabah di seluruh penjuru dunia. Hingga hari ini, setidaknya sekitar 7,7 juta orang terinfeksi dan angka kematiannya mencapai 428.000 jiwa. Di Indonesia sendiri, terdapat 37.000 orang terinfeksi virus ini. Dengan tingkat kematian tertinggi di Asia Tenggara, yaitu mencapai 2.091 jiwa. Termasuk mereka para tenaga medis yang gugur akibat menunaikan tugasnya. Namun, sayangnya akhir perjuangan mereka tidak selalu berakhir manis. Semoga hati-hati orangnya tidak bijaksana, ya Allah. Tahan anakku. Maafkan salahku, ya Allah. Rasanya sedih banget, sedih, sebel. Kan kita perawat udah ngerawat udah sepenuh hati ya Mbak. Kita beberapa bahkan masih ada yang belum ikhlas ditaruh di bangsal situ gitu kan. Terus kita udah pada akhirnya ikhlas, terus udah kita kan kerja juga pasti ini ya nggak sembarangan kerja gitu ya. Pasti kita kerja beneran, pakai hati, terus berusaha semaksimal mungkin. Udah kayak gitu ternyata memang udah misal akhirnya kena COVID terus jenazahnya ditolak, itu kan kasihan banget ya sebenarnya. Rasanya tuh masyarakat kenapa sih kayak gitu kan. Toh juga prosedurnya kan udah sesuai protokol gitu loh.
Inilah situasi yang terjadi saat pintu Rangkas Bitung Indah Plaza dibuka. Pengunjung langsung menyerbu masuk. Video ini viral karena di tengah pandemi warga mengabaikan protokol kesehatan pencegahan virus corona. Lalu, bagaimana perasaan mereka saat melihat situasi seperti ini? Sakit banget gitu loh Mbak. Soalnya kadang gini, kita itu udah bener-bener gitu loh Mbak. Tapi masih ada yang ngeyel, keluar berkerumun gitu loh Mbak. Padahal di sini itu udah berjuang betul-betul. Pakai APD gini aja itu udah susah. Keringatnya aja kalau netes mata itu bisa nangis Mbak, perih banget. Kok aku lihat masih ada yang tiap sore itu masih berkerumun, bergerombol gitu loh Mbak. Walaupun kami CS, tapi kan tetap kami ya lelah juga toh Mbak. Ya, saya sih berharapnya masyarakat benar-benar sadar diri aja ya Mbak, karena ini Indonesia aja kan naiknya udah masih 600 per hari gitu ya. Itu kan kayaknya tuh grafiknya masih naik aja gitu loh, belum landai-landai kan. Coba mikir, jangan mikir diri sendiri aja gitu, mikir orang lain di sekitarnya. Mereka mungkin daya tahannya masih kuat ya, cuman kan nanti kalau dia nularin ke orang yang lebih tua kan mereka lebih rentan gitu. Badannya udah nggak sekuat yang muda gitu kan. Bahaya juga, bisa sampai meninggal. Yang meninggal bukan mereka tapi orang-orang yang di sekitarnya kan kayak gitu. Tolong di ya lebih sadar diri aja sih. Virus corona telah mengubah banyak aspek kehidupan yang ada saat ini. Peneliti, ilmuwan, hingga ahli kesehatan masih belum menemukan vaksin maupun obat yang ampuh untuk mengatasi wabah ini. Kalau ibaratnya perang itu, ya ini kan garda depannya itu sebenarnya di populasi, di masyarakat. Sehingga masyarakat itulah yang kemudian harus sadar mereka untuk di rumah dulu, membatasi aktivitas dengan orang lain, ya baik dalam bentuk social distancing, physical distancing itu, ya di rumah dulu itu. Karena apa? Orang yang gejalanya ringan ataupun normal pun kalau dia ada virusnya itu masih bisa menularkan. Begitu ya. Nah nanti dengan begitu maka virusnya itu nanti akan tidak banyak menyebar. Ya. Bagi yang terkena ya itu kemudian kami rawat, kami atasi di rumah sakit. Jadi rumah sakit itu sebenarnya bukan garda depan. Ya. Garda depannya di masyarakat. Kalau yang lolos kami tangkap, kami tangani. Itu. Tapi kalau semakin banyak yang lolos, kami akan kewalahan, berbahaya itu. Makanya ini penanganan pandemi di level komunitas itu harus bersinergi ya, dengan di level hospital, pasar rumah sakit. Cina itu salah satu kesuksesnya adalah dia bisa melakukan lockdown yang bagus gitu ya. Yang dulu tuh orang melihat, kasus Cina banyak sekali. Sekarang yang di luar Cina jauh lebih banyak. Ya kan? Mengerikan kan? Berarti Cina itu sudah sukses dia. Nah sekarang Indonesia lagi diuji nih. Moga-moga kita masih konsisten untuk penanganan di level populasi itu.